Mas ngeramal sebelum itu kan masuk bulan Februari, berapa bulan, 8 bulan yang lalu kalau tidak salah. Itu meramal Mas Bibi seperti apa sih pada saat Mas Bima yang meramal Mas Bibi sendiri? Jadi sebenarnya pada intinya kan waktu itu pada saat ngeramal selesai dari beberapa ramalan, banyak yang menurut beliau almarhum Mas Bibi, Mbak Vanessa Angel, Mas Bibinya lebih ke wah ini banyak yang bagus nih ramalannya, rezeki, kehidupan yang bagus-bagus, gitu, percintaan mereka cocok dan lain-lain. Mas Bibinya penasaran, sempat bilang dong Mas Bro, yang pasti kalau rezeki kehidupan bagus pasti ada lika-likunya, pasti ada halangan. Karena terus nanya, akhirnya saya saya kepancing. Setelah apa yang saya lihat, saya sampaikan bahwa Mas Bibi, sebenarnya Mas Bibi ini kesuksesannya sedikit lagi. Ya, ada beberapa hal kesuksesan Mas Bibi yang udah Mas Bibi dapetin. Terus Mas Bibinya juga sempat sampaikan bahwa dia pengennya itu bisa beli rumah segera, buka usaha kalau nggak salah di bulan Mei gitu, ingin segera gitu. Saya sampaikan juga bagus di bulan Mei, tapi sebenarnya saya bilang Mas Bibi, kesuksesan Mas Bibi itu sebenarnya udah dapetin. Yang pertama, dapat pasangan istri yang cocok, Mbak Vanessa Angel. Kedua, dapat anak yang diharapin galak. Ketiga, punya tempat tinggal, punya usaha, hidup bahagia, ketawa terus sama istri. Nah, cuma ketika penghujung tahun menghampiri Mas Bibi, sayangnya saya bilang waktu itu maaf, saya bilang ya Allah alam umur pendek. Jadi sukses dapat, dicapai tapi umur pendek. Ketika saat itu apa ya mimik yang didapat dari Mas Bibi sendiri? Mimik pertama saat itu Mas Bibi mimiknya sempat kelihatan dari mukanya kaget, tapi hanya hitungan detik langsung ketawa. Ya, dengan karakternya Mas Bibi yang ceria, happy, ketawa terus sambil segala sesuatu. Saya sampaikan lagi Mas Bibi, tapi segala sesuatu kan Allah yang ngatur semuanya. Semua udah Tuhan atur, kehendak, kuasa, raut, maut, jodoh, rezeki semuanya. Nah saat itu reaksi Mbak Vanessa juga memang nggak suka. Ke Mas Bibinya bilang udah jangan nanya yang jelek-jelek. Jadi abis itu ke skip abis dari situ gitu. Tapi memang di awalnya juga saya sampaikan, juga ada kalimat saya sampaikan bahwa mereka ya jodoh sampai akhir hayat. Tanggapan mereka sendiri pada saat itu seperti apa sih? Bilang seperti itu. Mereka happy banget, sampai mereka happy banget sampai kalau nggak salah kalimatnya kami best friend gitu ketika saya bilang sampai akhir hayat ya. Mereka berpelukan terus mereka happy, mereka auranya benar-benar sama ya. Setiap manusia aura berbeda-beda. Ini Mas Bibi almarhum Vanessa auranya persis sama banget, jadi menyatu. Ketika saya bilang kalian berjodoh sampai akhir hayat, mereka berpelukan, auranya menyatu jadi satu gitu. Oke, Mas, tapi sekarang ini kan ramalan dari Mas Bima ternyata menjadi kenyataan. Seperti apa nih Mas? Mendengar ada kecelakaan yang menimpa mereka akhirnya. Saya jujur kaget ya. Sangat kaget. Kenapa? Karena apapun itu ramalan saya kalau terjadi, dari awal saya berharap semua tidak terjadi. Kematian, hal-hal buruk, bencana alam. Saya berharap, saya selalu berdoa setelah meramal, yang saya lihat ini salah. Semoga Allah merubah segalanya. Semoga ini hanya penglihatan manusia biasa. Saya sedih, saya sempat diem, ya, saya sempat gulingan di kasur saat pertama kali dapat kabar, kalau nggak salah tanggal 5. Saya matiin lampu. Kalau dibilang sampai menangis sih enggak, karena memang saya belum begitu kenal dekat, tapi sesek, dada saya sesek. Dan ya sudah, berarti ya insya Allah mereka tenang di sana. Saya turut berduka cita yang dalam. Ya semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Pada saat meramal itu aura apa yang terlihat dari pancaran Wibi dan Vanessa sendiri? Pertama kali itu waktu saya menyampaikan mereka berjodoh sampai akhir hayat, sejujurnya saya mengolah kata. Saya mencoba untuk berpikir kalimat apa yang tepat untuk saya sampaikan ke mereka. Karena saya melihat ada dua sosok manusia saat itu secara visual di depan saya, sedang terguling ya, berdua, Mbak Vanessa yang terguling, namun samar ya, kabut, asap gitu ya, kabur,
sehingga saya selalu mengimplementasikan maksud saya selalu menyampaikan apa yang saya lihat tersebut adalah kematian. Tapi sekali lagi saya cuma manusia biasa ya. Kalau ada ramalan yang salah dari saya, berarti kesalahan saya sebagai manusia. Kalau ada yang terjadi dari ramalan saya, bukan karena ramalan saya ampuh, tapi karena saya yakin karena udah kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan Mas Gumai pada saat itu ke Widi dan Vanessa ketika melihat itu? Ketika muncul di visual, jadi saya biasanya gambaran di sini di mata terlihat jelas secara visual. Saya langsung sampaikan, Mas Bibi dan Mbak Vanessa, kalian berjodoh sampai akhir hayat. Karena itu tadi saya melihat mereka berdua tiduran berguling berdua dan kabut asap. Komentar dari Mas Bibi pada saat itu dan Vanessa seperti apa? Mereka happy. Saya sih kaget ya, seberapa banyak juta orang yang sudah saya ramal yang konsultasi ke saya, termasuk kalangan selebritis. Biasanya ekspresi mereka kaget, shock gitu. Ada yang nangis, banyak yang nangis, tapi mereka happy, mereka ketawa dan berpelukan ketika saya bilang bahwa mereka berjodoh sampai akhir hayat. Mas, kalau boleh tahu, apakah sesudah diramal itu dari Vanessa dan Bibi sendiri pada saat itu, pada detik itu menanyakan tentang off the record-nya seperti apa gitu? Beneran gak sih kata-kata ramalan yang tadi gue akan berumur panjang kayak gitu? Almarhum Mas Bibi nanya ke saya langsung setelah syuting, kamera off, langsung nanya, Mas Bro, tadi gimana sih sebenarnya, bener atau enggak segala macam. Saya bilang, Mas Bibi, saya selalu bilang ke semua orang yang saya ramal apa yang saya lihat. Tadi kan Mas Bibi yang minta apa yang saya lihat, saya sampaikan. Ini jangan jadi patokan. Jangan pernah Mas Bibi bertanya benar atau enggak. Tapi saya berharap semua orang patokannya hanya kepada qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Tapi apa yang saya sampaikan, cuman dia sempat ketawa, dia sempat lihat di Instagram, dia sempat bilang kalau nggak salah, tapi ini banyak yang terjadi nih gitu, sampai ketawa-ketawa. Terus Mbak Vanessa yang sambil sempat sedikit amarah gitu ke Mas Bibinya, udah nggak usah di ini, yang jelek-jelek jangan katanya, udah nggak usah yang bagus-bagus dan gitu. Mas, kalau dibilang ketika karirnya sedang memuncak, kesuksesan telah melanda mereka, apa ini yang didapat dari ramalan Mas Gumai sendiri? Iya, saya rasa apa yang saya lihat dengan jelas adalah kadang manusia itu nggak sadar ya. Mereka berpikir kesuksesan mereka itu punya rumah mewah, punya bisnis yang banyak, harta berlimpah. Tapi harusnya setiap manusia menyadari di hatinya yang paling dalam, dan saya juga sampaikan ke Mas Bibi, kesuksesan Mas Bibi itu sebenarnya dari hati yang paling dalam dari dulu adalah punya tempat tinggal sendiri, dapat istri yang cocok sampai akhir hayat, lalu dapat anak yang lucu, ganteng dan pinter seperti Gala, punya bisnis. Itu yang Mas Bibi harapkan. Saya bilang sebenarnya itu kesuksesan yang benar-benar Mas Bibi harapkan dan itu sudah didapat. Kalau melihat dari Gala itu sudah menjadi jadinya, seperti apa nih Mas Gumai nantinya ke depannya dari Gala sendiri? Kalau Mas Gumai bisa mengamal. Saya melihat anak tercinta mereka, anak Mas Bibi, Mbak Vanessa, Gala, ini nantinya Allah alam ya, saya melihat SD, SMP, ketika beranjak dewasa ini akan terjun ke dunia entertain, ya, mengikuti jejak orang tuanya, mamanya Vanessa Angel, masuk ke dunia entertain, ya. Namun tidak lama setelah dari dunia entertain, besarnya beralih profesi, tapi akan sempat masuk ke dunia entertain. Gala. Tapi pada saat Mas Bibi dan Mbak Vanessa di acara Mas Gumai pada saat itu sempat ya mereka menanyakan, ini anakku gimana nih? Maksudnya? Enggak. Jadi pada saat almarhum Mas Bibi sama Mbak Vanessa Angel berdua, Gala langsung di-offer ke kalau nggak salah adik deh, perempuan ya, yang rambut pendek. Saya sempat salaman juga seperti ini, saya hai, serahin, lalu duduk depan saya di belakang kamera. Jadi memang nggak ada pertanyaan untuk ke Gala. Iya. Nah, untuk apa? Mungkin
apa yang bisa Mas Gumai sampaikan setelah mungkin ke publik atau ke penggemarnya Mbak Vanessa gitu. Dalam arti kata ya, kan sekarang lagi viralnya Mas Gumai dengan ramalan Mas Gumai akhirnya jadi kenyataan. Gimana Mas tanggapannya? Oke, saya berharap untuk seluruh masyarakat luar di sana, masyarakat luas dimanapun berada, ya, dengan kejadian tersebut atau kejadian ramalan saya sebelumnya, pertama, acuan dalam hidup adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Percayanya sama Tuhan yang Maha Esa. Kalau ramalan saya terjadi, saya rasa ramalan saya yang terjadi ini semuanya memang atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Kalau ada ramalan saya yang tidak terjadi, itu kesalahan saya karena saya manusia. Saya hanya bisa melihat, mungkin saya diberikan, saya selalu bilang Allah kalau misalkan memang ini tujuannya baik saya sampaikan. Jadi saya berharap di luar sana jangan menjadikan sebuah ramalan menjadi patokan. Ya. Walaupun saya juga meramal, saya juga seorang peramal, tapi segala sesuatunya serahkan, kembalikan ke Tuhan yang Maha Esa. Mas, setelah kejadian ini apakah mohon maaf pernah didatangi lewat mimpi sama Vanessa Angel atau Mas Bibi sendiri? Belum pernah. Belum. Iya, belum ada. Kalaupun ada pihak luar sana yang mengaku